Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2020131017. Mata kuliah Sejarah Timur Tengah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Habib Soleh, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi saya, yaitu Sejarah Timur Tengah. Materi yang pertama yaitu mengapa negara-negara Timur Tengah terpecah belah dan tidak mampu membangkitkan peradaban Islam yang pernah berjaya. Nah, mengapa negara-negara Timur Tengah ini terpecah belah? Karena perbedaan agama, rezim politik, dan juga suku atau etnik yang menjadi penyebab utama masyarakat Timur Tengah terpecah belah dan berada dalam konflik masuknya ideologi barat seperti liberalisme dan demokrasi adalah ideologi yang sangat bertentangan dengan nilai dan kultur rezim yang ada di kawasan Timur Tengah. Lalu, mengapa tidak mampu membangkitkan peradaban Islam? Karena negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah sudah terpecah belah dan sering terjadinya konflik satu sama lain, dan ditambah ikut campurnya bangsa barat dalam masalah di kawasan Timur Tengah ini membuat peradaban Islam di Timur Tengah sangat sulit untuk mendapatkan kejayaannya kembali. Yang kedua yaitu jelaskan latar belakang konflik negara-negara Timur Tengah dengan dikaji dalam berbagai aspek bidang. Konflik di Timur Tengah pun beragam. Contohnya adalah konflik dengan berbasis negara, seperti konflik Irak dan Kuwait dengan persoalan politik. Konflik ini memicu adanya kolonialisasi di Timur Tengah dan bersaing dengan Perancis. Konflik dengan basis negara juga dialami oleh Arab dan Israel, yang dimana konflik ini disebabkan oleh konflik etnis. Tidak hanya konflik dengan basis negara, namun juga ada konflik di dalam masyarakat. Contohnya adalah kasus Israel dan Palestina. Latar belakang terjadinya konflik di Timur Tengah dilihat dari berbagai bidang, yaitu dalam bidang politik. Gelombang perlawanan rakyat yang dikenal dengan Arab Spring terjadi akibat kejenuhan dari kemuakan rakyat atas kekuasaan rezim otoriter yang mengekang kebebasan serta tidak terpenuhinya hak-hak kemanusiaan yang diharapkan dalam bidang ekonomi dan sosial. Meskipun negara-negara di Timur Tengah merupakan negara penghasil minyak dan dapat dibilang negara kaya, menjadikan kondisi ini menjadi kawasan yang direbut oleh kawasan-kawasan besar. Namun, korupsi terhadap sektor ekonomi, politik, serta angka pengangguran dan kemiskinan menjadi masalah bagi rakyat di negara-negara Timur Tengah. Dalam bidang agama, negara Timur Tengah sangat kental dengan pemahaman pemikiran keagamaan yang sangat kompleks. Contohnya yaitu yang terjadi di bidang agama ini adalah adanya ideologi keagamaan dua mazhab, yaitu ideologi Sunni dan Syiah yang terjadi di negara Irak, Iran, dan Lebanon. Ideologi yang terlalu banyak memberikan kontribusi konflik di Timur Tengah adalah dengan munculnya Zionisme politik. Dan materi yang terakhir yaitu bagaimana menurut saudara terkait konflik antara Rusia, Ukraina, dan Israel Palestina. Konflik Rusia dan Ukraina. Alasan Rusia menyerang Ukraina karena pemimpin terkini negara tetangganya tersebut lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Bagi Ukraina, menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar, termasuk Amerika Serikat. Meski ini memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina atau atas nama Ukraina yang pasti tidak disukai Rusia.
Konflik Israel dan Palestina. Konflik Israel dan Palestina dapat dikatakan sebagai perang kedaulatan di mana beberapa pihak saling berebut kekuasaan atas satu daerah tertentu. Masing-masing pihak ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Dan bisa disimpulkan bahwasanya pemicu suatu konflik yaitu adanya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Karena tingginya angka kesenjangan tersebut, sejak tahun 2011 muncullah istilah Arab Spring. Arab Spring adalah istilah politik yang menggambarkan kejadian di Timur Tengah, di mana rakyat atau masyarakat Arab bersama-sama berjuang untuk menuntut ditegakkan demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial kepada pemerintahannya. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.